Ayah siswi SD korban colok mata di Gresik diintimidasi oknum pejabat, dipaksa minta maaf dan diancam dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Satria. Dan kali ini gua mau ngebahas sesuatu hal yang masih ada kaitannya sama yang kemarin, tentang perundungan atau bullying. Karena jujur aja ini tuh jadi hal yang menurut gua bahaya banget. Jadi kenapa gue bikin kontennya tuh masih ngebahas tentang bullying. Dan ini tuh kasus bullying yang cukup viral juga di sosial media, di Instagram, di TikTok, di pokoknya semua platform sosial media itu lagi banyak yang ngebahas hal ini. Ini tuh kejadiannya sekitar bulan Agustus kemarin, 7 Agustus 2023. Dan korbannya ini adalah anak SD kelas 2. Pelakunya kakak kelasnya pastinya. Dan yang lebih mirisnya lagi, si korban itu mengalami kerusakan mata secara total. Matanya itu mengalami kebutaan secara total, teman-teman. Wow, gila, sampai buta cuy. Ngeri banget gak sih? Ini masih SD loh. Gimana nanti dia SMP, SMA, SD aja udah berani sebrutal itu cuy. Jadi si korbannya ini ditusuk pakai colokan baso, colokan cilok ke matanya. Ya jelas buta lah. Kok sadis-sadis banget ya anak-anak zaman sekarang ya. Kasus yang kemarin di Cilacap aja itu udah jadi sorotan sama UNESCO. Ini kasus yang terjadi di beberapa bulan sebelumnya, di bulan Agustus. Dan ini tuh sebenarnya kasus ini agak sedikit lucu teman-teman. Karena seperti di episode yang kemarin sempat sedikit gua singgung, dimana file CCTV-nya itu hilang. Nah, di episode kali ini bakal gue coba bahas lebih dalam tentang kasus tersebut, teman-teman. Jadi, simak terus. Jadi, gue dapat berita ini dari Fakta Surabaya dan Fakta Indo. Beritanya seperti ini, teman-teman. Ayah siswi SD korban colok mata di Gresik diintimidasi oknum pejabat, dipaksa minta maaf dan diancam dipecat. Wow, korban dipaksa untuk minta maaf sama pelaku mungkin. Kok bisa ya? Dan di sini ada kata pejabat. Tahu dong. Biasa ya kelakuan orang yang ngerasa punya kuasa itu suka semena-mena dan suka sesukanya sendiri. Tapi nggak semuanya. Oknum-oknum aja yang kayak gitu. Tapi kalau banyak dan kebanyakan oknum, apakah masih bisa disebut oknum? Dan di sini izin gue bacain untuk deskripsi dari postingan Fakta Surabaya yang bunyinya seperti ini. Orang tua siswi SD di Gresik yang menjadi korban colok mata menggunakan tusuk baso disebut mendapat intimidasi dari oknum pejabat dan dipaksa membuat pernyataan meminta maaf secara terbuka ke publik karena dianggap telah membuat kegaduhan. Kemarin, oknum tersebut menemui keluarga dan disuruh membuat surat pernyataan. Pernyataan bahwa pemberitaan itu hoax, bahwa media-media yang memviralkan itu adalah hoax, harus mencabut, ujar sang pengacara Abdul Malik. Klien saya ini sekretaris desa, bukan PNS, tapi dibayar oleh Pemkab. Ia diancam jika tidak mencabut dalam waktu 5 hari, maka akan dipecat, tegasnya. Diketahui siswi SD di Gresik berinisial SAH, 8 tahun, mengalami kebutaan setelah dicolok kakak kelasnya menggunakan tusuk baso lantaran tidak memberi uang pada hari Senin 7 Agustus 2023. Mata kanan korban mengeluarkan darah hingga mengotori seragam putih bocah tersebut. Orang tua korban mengatakan pihak sekolah tidak mengizinkan melihat rekaman CCTV saat kejadian. Sementara itu, polisi kehilangan bukti CCTV saat kejadian karena rekamannya sudah terhapus. Kapasitas memori DVR CCTV disebut hanya mampu merekam selama 12 hari.
Pada hari Kamis 21 September 2023 lalu, Polres Gresik merilis hasil pemeriksaan MRI terhadap korban dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Dokter menyebut kebutaan bukan karena terluka atau kekerasan. Dari pemeriksaan fisik makro, tidak ditemukan kelainan apapun, mulai bekas luka tidak ada, juga tidak ditemukan bekas terjadi kekerasan, maupun bekas darah dan kelainan saraf. Jelas, postingan tersebut menuai banyak sekali kritik dari netizen. Ya tahu sendiri, dari netizen itu jahat-jahat juga kalau berkomentar. Tapi menurut gua ada hal-hal yang janggal. Pertama, menurut gue yang janggal ini, kenapa si pihak korban harus diintimidasi, bahkan sempat dapat ancaman bakal dipecat? Kenapa harus seperti itu? Kalaupun memang ini adalah suatu hal yang mungkin bukan faktanya, anggaplah itu bukan ditusuk ya butanya, memang hoax anggaplah. Ya tidak harus diintimidasi juga, nggak pakai harus diancam dipecat. Dan lagi kan bisa dicek dari file CCTV. Kenapa setiap kali ada kasus-kasus yang menurut gua CCTV itu harusnya berguna, itu CCTV jadi nggak ada gunanya? Selalu antara rusak atau filenya hilang atau emang sengaja dihilangin biar nggak ada barang bukti gitu loh. Dan yang herannya, kok bisa dokter bilang buta bukan karena luka, sedangkan si bocah ini jelas-jelas di informasinya dia berlumuran darah di bajunya. Nah itu darah dari mana tuh? Kan dari matanya yang dicolok. Masa iya darah menstruasi? Kan masih SD kelas 2, nggak menstruasi. Menstruasi juga nggak di baju dong. Gue mau coba sedikit berkomentar ya. Kalaupun memang benar kejadiannya seperti itu, jadi si anak ini dicolok matanya sama kakak kelasnya, terus si orang tuanya ngebelain anaknya. Harusnya ya, kalau gue jadi orang tuanya, gue nggak bakal belain anak gue di posisi yang salah. Karena lu ngebelain anak lu dengan kondisi yang anak lu itu salah, sebenarnya lu bukan menyelamatkan anak lu, bro. Lu di situ malah ngejerumusin anak lu ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Lu malah menyesatkan anak lu. Lu bukannya kasihan sama anak lu kalau begitu. Lu menyesatkan anak lu di situ. Kalaupun emang lu sayang sama anak lu, ya coba dikasih arahan, diajarin, dikasih paham bahwa ada sebab, ada akibat. Dia sudah melakukan hal itu, nah pasti ada akibat dari apa yang dia lakukan. Harusnya sebagai orang tua yang bijak mampu bersikap seperti itu. Harusnya, kalaupun memang benar si pelakunya ini adalah anak dari pejabat di daerah tersebut, apalagi pejabat ya memang dia harusnya bisa lebih bijaksana lagi. Bukan hanya bijaksana di rumah, tapi dia harus bisa mengambil kebijakan kepada orang-orang yang dipimpin sama dia. Nah ini kan bukti dari dia agak sedikit kurang bijak kalau gue bilang. Karena dia ngasih kebijakan ke anaknya aja dia nggak bisa gitu loh. Ngasih contoh kebijakan yang kecil di dalam keluarganya aja nggak bisa. Malah dia menyalahgunakan power yang dia punya untuk mengintimidasi orang yang sebenarnya dia itu korban. Ini agak sedikit lucu gitu loh. Nah, di postingan-postingan itu banyak banget komentar-komentar yang netizen pun mungkin beranggapan hal yang sama kayak yang gua omongin tadi ya. Mungkin kita bacain aja beberapa komentar dari netizen tersebut, cuy. Nah, di sini ada komentar dari Aisyah Yusuf. Komentarnya bunyinya begini: oknum pejabat jangan sombong lu, kami rakyat juga bisa memecat Anda. Waduh, mana bisa rakyat pecat pejabat? Nggak bisa lah. Orang yang udah dihukum mati aja bisa lolos. Ada lagi komentar dari Nicholas SPOG. Wah, harus dicari ini background anak yang nusuk itu siapa. Dan mungkin harus dilakukan pemeriksaan ulang di dokter mata yang lain yang tidak terafiliasi dengan pemerintah. Masalahnya kalau memang benar karena ditusuk, itu bukan sekedar mata loh, tapi masa depan anak itu kasihan banget. Benar sih. Benar, kasihan banget, masa depan anak itu masih SD harus mengalami kebutaan. Pasti bakal berat banget langkah yang bakal dia alamin di kemudian harinya.
Ada lagi komentar dari Deng Syawal. Sudah jadi korban anak buta, malah ditekan pula untuk minta maaf. Ya Rob, semoga Allah kuatkan ya Pak. Amin ya Allah. Mudah-mudahan buat keluarga dari korban bisa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bisa menghadapi hal-hal yang zolim ini menurut gua. Dan mudah-mudahan segera diberikan titik terang tentang kasus ini. Ya gue sih pengennya terungkap lah ya kebenarannya seperti apa. Dan gue juga berharap tidak ada lagi hal-hal serupa terjadi di negara tercinta kita ini, teman-teman. Karena anak-anak itu adalah masa depan kita, generasi penerus kita. Jadi kalau bukan kita yang memulai menjaganya, siapa lagi? Jadi mari kita mulai semuanya itu dari rumah. Buat teman-teman semua yang mungkin punya anak, coba mulai diperhatikan lagi bagaimana cara anak-anak Anda bergaul. Buat para guru, coba lebih diperhatikan lagi bagaimana cara siswa-siswinya bergaul, supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti ini dimanapun itu. Oke, akhir kata dari gue Mas Satria. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.